Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu Rosdiana dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sebelum mulai belajar, kita saksikan dulu video berikut ini. Proses apakah yang terjadi pada kacang hijau? Faktor apa yang mempengaruhi sehingga perkecambahan dapat terjadi? Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai belajar materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi proses pertumbuhan tanaman dan mampu menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman. Sekarang kita ketahui dulu apa itu pertumbuhan. Adalah proses pertambahan biomasa atau ukuran sel dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Proses pertumbuhan tanaman berbiji dimulai dengan perkecambahan, yaitu proses tumbuhnya embrio dalam biji yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam biji tersebut atau disebut imbibisi. Berikut ini adalah struktur biji yang di dalamnya terdapat embrio. Embrio mampu untuk tumbuh dan berkembang karena ketersediaan cadangan makanan di dalam biji. Selanjutnya, jenis perkecambahan terdiri dari dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal merupakan perkecambahan yang terjadi pada tanaman dikotil atau berkeping dua. Apa saja contoh tanaman dikotil? Contohnya pada kacang-kacangan. Pada gambar dapat kita lihat bahwa dalam perkecambahannya, kotiledon akan bergerak naik ke atas permukaan tanah. Sedangkan hipogeal merupakan jenis perkecambahan yang terjadi pada tanaman monokotil atau berkeping satu. Contohnya pada tanaman jagung. Dalam perkecambahan jagung, kotiledon senantiasa berada di dalam tanah. Pertumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi pada semua jenis tumbuhan. Dapat ditandai dengan terbentuknya organ-organ pokok pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Ciri yang paling mudah untuk diamati terjadi pertambahan tinggi tanaman dan pemanjangan organ akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang hanya terjadi pada tumbuhan dikotil berkayu karena adanya pembelahan sel-sel kambium di dalam kulit batang. Ciri yang dapat kita amati adalah pada batang tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan ke arah lateral, yaitu adanya pertambahan diameter batang. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Terdiri dari faktor internal, yaitu gen. Gen akan mengendalikan kerja hormon di dalam pertumbuhan tanaman. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang meliputi cahaya, air, suhu, kelembapan, dan tanah. Nah, untuk lebih jelasnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, bersama-sama kita simak video berikut ini.
Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Printis Nafija dari kelas 10 ATPH. Jadi pada kegiatan siang hari ini kami akan melakukan praktik biologi, yaitu membandingkan antara pupuk kompos dengan pupuk NPK dengan menggunakan bibit jagung. Jadi kita bisa melihat di sini ada kegiatan pencampuran antara pupuk kompos dan tanah sebagai media tanam untuk kegiatan perbandingan bibit jagungnya nanti. Selanjutnya pupuk kedua yang akan digunakan sebagai perbandingannya yaitu pupuk NPK. Di sini kita bisa melihat ada pupuk NPK di situ dan teman saya akan menakar dan mencampur dengan tanah yang sudah digemburkan. Ini kita bisa melihat tanahnya sedang digemburkan untuk dicampur dengan pupuk NPK nanti. Ini jagungnya seperti ini yang akan ditanami di setiap polybag masing-masing. Itu kami tiga kilo minyak. Setelah mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan, dapat disimpulkan bahwa semua tanaman akan mengalami proses pertumbuhan primer yang ditandai dengan terbentuknya organ pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Proses pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh fitohormon dan lingkungan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.